Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dade Gus Murinda. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas dari Pak Zainal, memenuhi tugas UAS dari Pak Zainal dengan MK Audit Sistem Informasi. Kelompok saya terdiri dari Ahmad Septian, Iksan Aliuddin, dan saya sendiri Dade Gus Murinda. Baik, saya akan membacakan pertanyaannya. Yang pertama adalah judul jurnal, identitas jurnal, nama dan asal penulisan, pembacaan abstrak, menjelaskan latar belakang. Lalu yang kedua, landasan teori, jelaskan lokasi objek penelitian dan jelaskan teori-teori pendukung. Lalu yang ketiga ada metode penelitian, jelaskan metode penelitian yang digunakan, jelaskan alur penelitian. Yang keempat ada hasil dan pembahasan. Yang pertama jelaskan hasil yang diperoleh, yang kedua jelaskan hasil akhir, lalu yang terakhir ada kesimpulan, jelaskan output dari hasil akhir, lalu berikan saran dan masukan untuk jurnal yang dikupas. Baik, jadi saya akan berfokus pada nomor 1, yaitu pendahuluan. Judul jurnal ini adalah Audit Sistem Informasi Inventory pada PT Carina menggunakan framework COBIT 5. Dengan nama-nama yang menulis jurnal ini adalah Maulana Malik Ibrahim, Ridwan Delian Kautsar, Salsa Fasilatul Muwahhid, Siti Rohmah, dan Tantan Nurilman. Jadi nama-nama penulis ini berasal dari Bandung. Lalu abstrak, PT Kaldu Sari Nabati atau Carina merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan ringan yang telah mengimplementasikan sistem informasi pada bagian inventory. Permasalahan yang sering terjadi adalah tidak sesuainya data yang dihasilkan oleh sistem informasi yang digunakan untuk memastikan bahwa prosedur yang digunakan perusahaan berjalan dengan semestinya. Maka perlu dilakukan audit sistem informasi. Audit dilakukan dengan menggunakan framework COBIT 5 yang merupakan standar COBIT versi terbaru yang dipublikasikan oleh Information System Audit and Control Association. Penelitian ini akan berfokus pada domain monitor, evaluate, and assess dengan subdomain MII 02. Dalam pengumpulan data dan informasi, peneliti melakukan observasi, wawancara dengan staf kepegawaian IT pada PT Carina dan menggunakan kuesioner dengan metode skala Likert. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa subdomain MII 02 menghasilkan indeks 3. Kesimpulannya adalah nilai capability berada pada level ketiga atau nilai established proses yang menunjukkan bahwa perusahaan sudah mengimplementasikan proses yang sudah ditetapkan oleh sistem operasional prosedur. Baik, lalu pendahuluan. Saat ini sistem informasi merupakan syarat mutlak untuk kemajuan sebuah perusahaan. Sistem informasi yang mengelola data produksi harus memberikan informasi yang sesuai dengan pergerakan barang yang berlangsung, keamanan data, keefektifan, keefisienan, kerahasiaan data, dan ketersediaan data harus dapat dikontrol dengan baik. Salah satu manfaat sistem informasi pada suatu perusahaan yaitu dengan adanya sistem informasi persediaan atau inventory. Setiap perusahaan, apakah perusahaan itu perusahaan perdagangan ataupun perusahaan pabrik serta perusahaan jasa, selalu mengadakan persediaan. Tanpa adanya persediaan, para pengusaha akan dihadapkan pada resiko bahwa perusahaannya pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan pelanggan yang memerlukan atau meminta barang atau jasa. Persediaan diadakan apabila keuntungan yang diharapkan dari persediaan tersebut hendaknya lebih besar daripada biaya-biaya yang ditimbulkannya. PT Kaldu Sari Nabati atau Carina merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan ringan yang telah mengimplementasikan sistem informasi pada inventory dengan tujuan untuk mengontrol produk dari perusahaan. Permasalahan yang sering terjadi adalah tidak sesuainya data yang dihasilkan oleh sistem informasi yang digunakan. Oleh karena itu, harus ada langkah-langkah atau tindakan yang dilakukan
agar permasalahan yang terjadi dapat teratasi dengan baik dan cepat. Berdasarkan permasalahan yang ada di PT Carina, maka salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan audit sistem informasi inventory pada PT Carina. Adapun framework yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan framework COBIT 5. Audit sistem informasi berfungsi untuk memastikan sistem informasi dalam perusahaan ini melakukan pengamanan aset informasi, menggunakan sistem dengan efektif dan efisien, lalu menjaga integritas dan menjaga integritas. Audit sistem dapat dilakukan dengan metode COBIT 5. Audit sistem informasi dilakukan untuk memastikan bahwa di perusahaan prosedur yang digunakan berjalan dengan semestinya. Maka dari itu, penulis menggunakan COBIT 5 sebagai kerangka kerja yang digunakan dalam mengaudit sistem informasinya. COBIT 5 merupakan sebuah kerangka menyeluruh yang dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Baik, kita berfokus pada pertanyaan, yaitu judul jurnal. Saya jelaskan tadi bahwa judul jurnal ini adalah Audit Sistem Informasi Inventory pada PT Carina menggunakan framework COBIT 5. Lalu pertanyaan kedua, identitas jurnal. Identitas jurnal ini adalah nama jurnal yang dipublish adalah Informatech dengan volume 22 nomor 1 Juni 2020 31 sampai 34. Lalu ada pertanyaan ketiga, nama dan asal penulis atau peneliti jurnal. Sudah saya jelaskan juga tadi bahwa nama penulisnya itu Maulana Malik Ibrahim, Ridwan Delian Kautsar, Salsa Fasilatul Muwahhid, Siti Rohmah, dan Tantan Nur Ilman. Penulis ini berasal dari Bandung. Selanjutnya pembacaan abstrak dan menilai tulisan abstrak tersebut apakah sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan dan kaidah yang ada. Baik, menurut saya abstrak di sini sudah benar karena di sini terdapat latar belakang masalah, lalu metode pendekatan masalah yaitu COBIT sudah ada, hasil penelitian juga sudah ada, lalu kesimpulan juga sudah ada, kata kunci juga sudah ada. Dan menurut saya single spacing juga sudah ada di sini, sudah benar. Lalu penulisan bahasa asing juga harus dicetak miring juga sudah benar. Information System Audit and Control Association. Lalu abstrak di sini juga sudah singkat, padat, dan sangat jelas. Oke. Kita berlanjut pada pertanyaan keempat. Menjelaskan latar belakang yang menjadi alasan diangkatnya judul tersebut termasuk membuat rumusan masalahnya. Untuk latar belakang sudah saya jelaskan tadi. Lalu apakah yang menjadi alasan diangkatnya judul tersebut termasuk membuat rumusan masalahnya? Baik. Jadi yang menjadi alasan diangkatnya judul ini adalah karena memang pada perusahaan ini telah menerapkan sistem informasi persediaan atau inventory. Namun dalam sistem ini masih banyak permasalahan sehingga harus diaudit. Lalu permasalahannya yang sering terjadi yaitu adalah tidak sesuainya data yang dihasilkan oleh sistem informasi yang digunakan. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, mungkin akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Saya Iksan Alwi Aliuddin. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada bagian landasan teori dan juga metode penelitian. Landasan teori. Yang pertama, jelaskan lokasi objek penelitian. Objek penelitian berlokasi di PT Kaldu Sarinabati atau biasa disingkat Carina, yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta nomor 112 Babakan Ciparai, Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya yaitu objek penelitian. Objek penelitian yaitu pada sistem inventory PT Carina. Selanjutnya, jelaskan teori-teori pendukung dan metode apa saja yang digunakan dalam penelitian tersebut. Teori pendukung yaitu identifikasi masalah dan metode pengumpulan data.
Di dalam metode pengumpulan data terdapat observasi, wawancara, dan juga kuesioner. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jelaskan metode penelitian yang digunakan. Metode yang digunakan adalah COBIT-5. COBIT-5 adalah sebuah framework atau kerangka kerja yang memberikan layanan kepada enterprise, baik itu sebuah perusahaan, organisasi, maupun pemerintahan, dalam mengelola dan memanajemen aset atau sumber daya IT untuk mencapai tujuan enterprise tersebut. Selanjutnya yaitu jelaskan alur penelitian. Terdapat diagram tahapan penelitian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, yang kedua observasi, yang ketiga adalah wawancara, dan yang keempat adalah kuesioner, yang kelima adalah proses audit, yang keenam adalah analisis hasil, dan yang ketujuh adalah laporan. Observasi, wawancara, dan kuesioner adalah termasuk ke dalam metode pengumpulan data. Sedangkan untuk proses audit dan analisis hasil adalah metode COBIT-5. Adapun tahapan-tahapan diagram alur metode penelitian yaitu identifikasi masalah. Penelitian diawali dengan melakukan analisis dan identifikasi suatu masalah yang terjadi pada PT Carina dan bagaimana cara memecahkan permasalahannya. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Pada tahapan kedua yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi. Pada penelitian ini akan menganalisis alur dari sistem informasi inventory PT Carina. Selanjutnya yaitu ada wawancara. Wawancara dilakukan dengan staf kepegawaian IT PT Carina. Yang terakhir ada kuesioner. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan metode skala Likert. Pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner berdasarkan framework atau COBIT-5. Cukup sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya adalah analisis dan pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Septian. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada hasil dan pembahasan. Hasil dari perhitungan kuesioner dapat diketahui bahwa nilai capability audit sistem informasi inventory pada PT Carina menggunakan framework COBIT-5 dengan subdomain MEA02 yaitu menghasilkan indeks 3, dan dapat diartikan bahwa nilai capability berada pada level 3 atau nilai established proses yang menunjukkan bahwa perusahaan sudah mengimplementasikan proses yang sudah ditetapkan oleh sistem operasional prosedur. Sistem operasional prosedur pada PT Carina yang berkaitan dengan sistem informasi inventory terdiri dari prosedur pembelian barang, penerimaan persediaan, dan penggunaan persediaan. Kemudian, pada kesimpulan, audit sistem informasi inventory pada PT Carina menggunakan framework COBIT-5 dengan hasil pengolahan data nilai capability yaitu indeks 3, yang dapat diartikan bahwa nilai capability MEA02 berada pada level 3. Proses ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah ditetapkan oleh sistem operasional prosedur sehingga sudah sesuai dengan sistem operasional prosedur di PT Carina. Kemudian pada saran dan masukan, pada halaman di atas dijelaskan bahwa permasalahannya berada pada data, namun tidak dijelaskan data apa saja yang menjadi permasalahan. Saran kami pada jurnal tersebut akan dijelaskan data apa saja yang menjadi permasalahan agar pembaca dapat memahaminya. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.